Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kasih setiamu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang besar di hari ini. Kami menikmati hari yang indah di pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan akan kita renungkan dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tidak kurang atau lebih. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi upahanmu, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga termasuk ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Imamat adalah kitab Musa yang ketiga, berisi peran besar para imam dalam memimpin serta membangun kehidupan umat, terutama menyangkut peribadatan mereka yang murni dan kudus di hadapan Allah. Jika kita membaca kitab ini secara keseluruhan, kita akan menemukan begitu banyak peraturan, hukum, dan ketetapan yang semuanya berhubungan erat dengan tata cara peribadatan yang harus dipatuhi oleh umat Israel. Imamat 25 ayat 1-7 khususnya merupakan bagian dari perkataan Tuhan yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai untuk diberikan kepada orang Israel. Sinai adalah simbol kehadiran Allah dalam kekudusannya, maka setiap perkataan yang didengar Musa di gunung itu adalah perkataan-perkataan yang kudus, murni, dan berkuasa. Sebagai hamba Allah, Musa memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan setiap perkataan Tuhan itu, agar orang Israel tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dimulai ayat 2 dalam bacaan kita hari ini merupakan persiapan, bekal, pemahaman yang harus dimiliki oleh bangsa Israel sebelum mereka memasuki dan menginjakkan kaki di negeri yang dijanjikan Tuhan. Sebagai umat yang berjalan di bawah janji-janji Allah, Tuhan memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam hidup setiap umatnya. Sebab Allah sangat menyukai keteraturan, maka Allah menetapkan hukumnya, termasuk soal tanah yang akan didiami oleh bangsa Israel. Allah memberi perintah agar umat tidak melupakan bahwa setiap tanah yang diusahakan atau dikelola oleh bangsa itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Dari beberapa kutipan ayat di atas,
Secara tersurat kita tahu bahwa tahun Sabat ialah tahun ke-7 setelah 6 tahun bekerja, dan tahun Yobel ialah tahun ke-50 setelah 49 tahun. Tahun Yobel dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Jubile. Pada renungan ini, kita akan membahas secara detail akan tradisi Yahudi dan kaitannya dengan zaman yang terus berkembang. Dalam beberapa kutipan ayat di atas, kita dapat tahu bahwa bangsa Israel diperintahkan untuk dapat bekerja dalam waktu tertentu, yaitu selama 6 tahun pertama. Dan pada tahun yang ke-7, haruslah mereka berhenti untuk bekerja seperti yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana bila ada salah satu dari bangsa Israel yang tetap melakukan pekerjaannya pada tahun yang ke-7? Atau mungkin bila tidak bekerja, tetapi ia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Salah satu dari bangsa Israel yang tetap bersikeras bekerja pada tahun ke-7 mungkin bisa beralasan bahwa mereka ingin memberikan lebih, di mana hasil dari pekerjaan tersebut akan dibagikan mereka untuk kepada yang membutuhkan ataupun sebagainya. Tetapi apakah hal tersebut akan berkenan bagi Tuhan? Hal yang dilakukan oleh salah satu dari bangsa Israel tersebut merupakan suatu tindakan yang melebihi apa yang diperintahkan atau dikehendaki Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 tertulis demikian. Dari 2 ayat di atas dijelaskan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel untuk mengerjakan bagiannya sesuai dengan porsi yang ditetapkan, tidak kurang ataupun lebih. Tuhan juga sudah berjanji, bila bangsa Israel mengerjakan sesuai dengan ketetapannya, mereka tetap akan dipelihara oleh Tuhan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-19. Terkadang dalam hidup, kita ingin memberikan sesuatu yang sangat lebih kepada Tuhan, mungkin melebihi kemampuan dan bagian kita, seakan kita ingin terlihat lebih unggul di mata Tuhan. Kita ingin mengerjakan bagian yang lain yang seharusnya bukan menjadi bagian kita. Akibatnya, kita akan menjadi lupa akan apa yang harusnya kita kerjakan sesuai dengan porsi atau bagian yang diberikan. Bagi kita, mungkin itu baik, tetapi apakah Tuhan berkenan? Tuhan tidak menuntut kita untuk mengerjakan sesuatu lebih dari bagian yang dipercayakan bagi kita. Ia memiliki rencana atau kehendak tersendiri bagi hidup kita. Jika kita tetap mengerjakan lebih dari bagian yang disediakan bagi kita, sama saja kita mencobai untuk menambahkan atau mengubah rencana atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang pasti, bagaimanapun caranya, Tuhan tetap akan menjalankan rencana yang telah dirancangkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi, mari kita tetap kerjakan apa yang menjadi bagian yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, tidak kurang maupun lebih, tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan Ia percayakan dalam hidup kita. Tetap semangat dan tetap terus hidup dalam perkenanan Tuhan dan kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pagi hari ini bahwa Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu cukup bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.